Ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia resmi berlangsung selain kembali digelar di tanah air setelah 25 tahun absen sebagai tuan rumah. MotoGP Mandalika juga jadi ajang olahraga internasional pertama yang digelar dengan penonton massal selama pandemi. Apa saja jaminan dan antisipasi agar perhelatan berlangsung aman dan terhindar dari lonjakan kasus COVID-19 pasca gelaran? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama rekan saya Friska Clarissa. Ajang MotoGP Mandalika resmi digelar hari ini. Jadi tuan rumah ajang internasional bergengsi, segala persiapan telah selesai dikebut. Namun dengan atur ulang aturan protokol kesehatan yang tampak melonggar, seberapa yakin pemerintah sebaran COVID-19 tidak kembali melonjak naik pasca gelaran bergengsi itu? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Pertamina Grand Prix of Indonesia resmi digelar di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Jadi istimewa karena pertama kali digelar di tanah air. Presiden Joko Widodo pun mengundang para pembalap dunia bertandang ke istana. We feel like it's an important event, important race, the first race here in Indonesia after a long time, and all MotoGP riders are looking forward to race here. Yeah, I feel it's incredible to see for the first time the president here in Jakarta, and nothing. I'm very excited also for the parade with the motorbike. It's really nice to make the meet and greet with the Mr. President. It's something that I think Indonesia needed, for a long time. Antusiasme warga pun berbuah ludesnya 60.000 tiket. Alhamdulillah juga bahwa target tiket yang telah kita berikan 60.000, alhamdulillah semuanya sudah terjual dan kita harapkan ini menjadi sebuah brand baru negara kita. Tapi yang perlu diingat, Indonesia masih berstatus pandemi. Mutlak bukan hanya infrastruktur untuk menyaksikan ajang itu yang harus siap, melainkan juga personil dan fasilitas kesehatan. Ratusan tenaga medis dan dokter spesialis serta fasilitas kesehatan di area sirkuit dan fasilitas penunjang memang telah disiapkan. Tetapi tetap saja antisipasi lonjakan kasus saat dan setelah MotoGP Mandalika harus terus diamati. Karena tingginya mobilitas tidak bisa dihindari seiring melonggarnya berbagai kebijakan soal protokol kesehatan, khususnya dalam ajang ini. Sebenarnya sinyal akan adanya relaksasi sejumlah aturan protokol kesehatan jelang MotoGP Mandalika sudah terlihat dan disampaikan pemerintah lewat Menko Maritim dan Investasi yang juga Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, pada rapat terbatas evaluasi PPKM yang digelar 7 Maret lalu. Yakni penonton di ajang olahraga tidak perlu menunjukkan hasil PCR atau antigen selama sudah divaksin lengkap. Bicara soal jumlah penonton, sudah boleh nonton langsung di lokasi, tapi jumlahnya dibatasi 60.000 orang. Yang juga menjadi sorotan adalah kebijakan travel bubble yang dihapuskan. Artinya, para pebalap, official, dan kru tidak perlu karantina dan juga pembatasan mobilitas di sekitar area Mandalika yang sebelumnya berlaku pada awal Februari turut dihapuskan. Yang jadi pertanyaan kemudian, sudah sesiap apakah pengawasan protokol kesehatan selama ajang MotoGP Mandalika berlangsung? Kemarin kami sudah cek Rumah Sakit Mandalika, sudah disiapkan tempat-tempat baik yang berat, sedang, ringan maupun OTG. Mudah-mudahan itu kontingensinya apabila tadi dikatakan ada yang positif. Tentu dengan 60.000 pasti ada lah. Mudah-mudahan jumlahnya tidak masif dan kita sudah siapkan kontingensi untuk ada. Euforia tentu tak terhindarkan. Sektor pariwisata dan ekonomi kembali bergairah.
Dan ini jadi ajang olahraga internasional pertama yang melibatkan puluhan ribu penonton di Indonesia sejak 2 tahun terakhir pandemi. Sudah pasti, ini akan jadi batu uji sudah siap atau tidaknya Indonesia menuju endemi, atau masih harus bersabar dan mengevaluasi penanganan pandemi. Harapan berbagai pihak, perhelatan MotoGP dapat jadi momentum titik balik bangkitnya ekonomi dan berbagai aspek di tengah pandemi. Tapi jaminan amannya kesehatan dalam penyelenggaraan harus jadi pegangan karena menuju endemi masih transisi dan tak ada yang mau kembali berjibaku dalam memuncaknya kasus pandemi yang baru saja kita lalui. Friska Clarissa, Daniar Febrian, Kompas TV, Jakarta.